Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya baru saja membaca berita tentang pledoi para pengeroyok saya di depan majelis hakim. Buat saya, sebagai seorang korban yang dipukuli, ditendangi, hampir ditelanjangi, apa yang mereka lakukan sebenarnya sama sekali tak bisa diterima. 6 terdakwa pengeroyok saya itu sudah dituntut 2 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini para terdakwa bersalah melakukan pengeroyokan yang menyebabkan saya luka-luka. Sebagai korban, saya merasa mereka memang harus dihukum seberat-beratnya. Tapi membaca bagaimana mereka sekarang memohon-mohon agar diberi hukum yang ringan, saya terpaksa kasihan, iba, bersimpati, tapi sekaligus muak, jijik, dan merasa betapa pengejutnya mereka. Saya prihatin membaca betapa lemahnya mereka. Selama ini mereka terkesan begitu jagoan. Salah seorang dari mereka bilang, pengeroyokan saya adalah bagian dari perjuangan mereka di jalan Allah. Tapi kini saya sadar mereka pada dasarnya bukan jihadis yang bersedia melakukan apa saja untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini. Apa yang mereka sampaikan di pengadilan sungguh mencerminkan kualitas mereka. Mereka sampai menangis, mengiba-iba, memohon keringanan. Sekedar catatan, mereka semua terdiri dari 6 orang. Nama-namanya adalah Ziaul Haq, Al-Fikri Hidayatullah, Abdul Latif, Muhammad Bagja, Komar, dan Marcos Iswan. Sebenarnya pemukul saya ada jauh lebih banyak, mungkin puluhan. Tapi yang lebih jelas ada buktinya adalah ke-6 orang itu. Ke-6 terdakwa ini mengaku mereka cuma memukul atau menendang saya 1-2 kali. Walaupun beramai-ramai, mereka tidak melakukan aksi kekerasan berulang-ulang, kata mereka. Marcos Iswan misalnya mengaku menendang saya hanya 2 kali dengan menggunakan kaki kanan hingga saya terjatuh miring di jalan. Komar memukul sebanyak 1 kali mengenai bagian rahang sebelah kiri, kemudian memukul bagian kepala saya sebanyak 1 kali. Saat itu saya sedang dikerumuni dan dipukuli massa. Abdul Latif mengaku memukul pipi saya pada bagian sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan. Muhammad Bagja mengaku hanya menarik kaus saya menggunakan tangan kiri. Menurutnya, ia sama sekali tidak memukul ataupun menendang saya. Al-Fikri Hidayatullah mengaku memukul bagian mata sebelah kanan saya menggunakan tangan kosong sebelah kanan. Ia juga menendang dengan kaki kiri sebanyak 3 kali mengenai bagian paha bagian perut saat saya sudah jatuh tersungkur. Ziaul Haq mengaku memukul kepala bagian belakang saya dari belakang dengan menggunakan tangan kanan. Mereka berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan pelaku pengeroyokan sesungguhnya. Tapi yang paling dramatis adalah alasan di belakang permohonan mereka agar mereka cuma dihukum ringan. Salah seorang terdakwa, Komar, bahkan sempat menangis untuk meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim. Saya tidak ada niatan untuk memukuli korban, katanya. Kami sudah 5 bulan di dalam penjara. Saya mohon hakim dapat meringankan kami seringan-ringannya, katanya. Kata Komar, dia hanya sekali memukul. Sementara jaksa menuntut hukuman sampai 2 tahun. Saya memohon tuntutan itu ditinjau ulang dengan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, kata Komar. Terdakwa Marcos Iswan juga menyampaikan pembelaan dan meminta majelis hakim membebaskannya dari segala tuntutan hukum dalam kasus ini. Marcos menyebut ia merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai keempat anaknya. Sambil menangis, Marcos juga meminta majelis hakim mempertimbangkan penyakit yang dideritanya. Marcos menyebut dirinya mengidap penyakit diabetes dan sudah memakai insulin. Marcos menyebut dirinya hadir dalam demo tersebut karena ingin menyuarakan haknya sebagai warga negara. Saya kemarin ikut dalam pengeroyokan Adi Armando karena dilakukan secara spontan dan tidak direncanakan. Saya mengakui kesalahan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, ujarnya. Terdakwa selanjutnya, Ziaul Haq, menyebut batinnya tersiksa karena harus jauh dari keluarga selama berada di tahanan. Kami juga sudah merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ade Armando, katanya. Dia mengaku dia juga tersiksa batinnya. Dia lantas mengaku dia juga dipukuli walaupun dia tidak mengungkapkannya kemarin-kemarin. Dia tidak menjelaskan apa yang dimaksudnya sebagai juga dipukuli. Tapi itulah yang dikatakannya.
Dia meminta majelis hakim mempertimbangkan apa yang dia rasakan. Beberapa bulan ini saja kami sudah merasa berat, katanya. Tapi yang kami rasakan ini cukup sekali seumur hidup kami. Yang kami rasakan ini cukup pedih, katanya. Dia mengaku memukul Ade Armando karena terprovokasi. Dia pun meminta hukuman yang seringan-ringannya kepada majelis hakim. Saya hanya memukul sekali dan itu pun karena provokasi dari orang-orang yang banyak, ujar yang mengiba. Dari ratusan orang yang memukuli, hanya kami 6 orang yang ditangkap di sini, tambahnya. Saya mohon pertimbangan yang mulia untuk meringankan hukuman kami seringan-ringannya, tuturnya. Nota pembelaan terdakwa Al-Fikri, Hidayatullah, dan Muhammad Bagja dibacakan oleh kuasa hukum masing-masing. Mereka meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Kuasa hukum Al-Fikri, Gading Nainggolan, meminta majelis hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada kliennya karena telah meminta maaf secara langsung kepada Ade Armando. Saksi korban di hadapan persidangan telah memberikan maaf khusus untuk terdakwa, ujar Gading. Terdakwa Al-Fikri juga bersikap berterus terang dalam mengakui perbuatannya, bahkan sejak agenda sidang nota keberatan sehingga memudahkan jalannya persidangan, tambahnya. Seperti saya katakan, membaca pembelaan mereka saya merasa bersimpati sekaligus muak. Yang saya harapkan hanyalah majelis hakim bersedia memberikan hukuman seadil mungkin. Kejahatan semacam ini tak boleh dibiarkan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.